Selamat siang semua. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter Ali. Dokter. Selamat siang, ada Wawa, ada Pak Heri, luar biasa. Di sini rotok panas, gak mendung. Ya, aku menyegarkan diri dulu. Suara khas. Suara khasnya semprotan Dr. Firm. Aku masih pakai yang manual, bukan yang elektrik. Ya. Yang pakai elektrik istriku sama anakku. Ya kan enggak apa-apa, ya loh. Fungsi sama kok. Tidak ada masalah. Piye Pak Heri, persiapan untuk besok pagi? Ya. Tadi ada yang bertanya-tanya, apa yang harus disiapkan ya? Mempersiapkan diri. Gitu. Kemudian ya, apa ya? Nggak ada apa-apa yang disiapin ya. Apa yang mau disiapin? Paling nanti kalau ketemu ya harus dipikir ya. Apa itu? Kenapa terjadi seperti itu gitu? Oh iya. Pikir sendiri tapi. Misalnya ketemunya sadness. Mengapa sadness gitu? Mengapa sadness hubungannya sama misalnya finansial? Kenapa gitu? Itu kita nggak bisa bantu detail satu-satu kayak gitu, nggak bisa. Waktunya nggak cukup. Harus pakai bantuan psikolog. Iya. Katanya Pak Heri mau nyanyi. Jadi Pak. Nyanyi terus berhitung, terus nyanyi lagi, berhitung lagi. Gambut nih, gambut prosedur. Gitu. Iya. Alhamdulillah ya hasilnya bagus ya. Banyak orang yang sudah dapat efek ya. Tadi ada testimoni juga bagus. Iya. Anaknya demam karena anemi gitu. Terus di tapping naik, ya hemoglobinnya naik. Iya. Luar biasa. Banyak yang anaknya jauh lebih tenang setelah di loving kindness terapi. Ya syukurlah. Ya, banyak metode yang bisa kita pakai. Saya juga mau testimoni istilahnya. Testimoni aja lah. Sekarang sementara di sini dulu sambil ngisi waktu. Sambil terus nunggu. nanti testimoninya dipindah di Facebook. Jadi kan ini save ini kan manfaatnya banyak sekali ya. Jadi apalagi kita sudah dihubungkan dengan pembersihan mental block, emosi block, itu saya merasa efeknya itu luar biasa. Artinya dengan kita sudah bersih itu segala sesuatunya itu apa ya, masalah akan tetap ada, tapi kita solusinya itu ada juga gitu loh, sudah dimudahkan gitu. Jadi kemarin itu saya sehari itu mendapat masalah, kan saya pegang menghandle beberapa web rumah sakit di Harapan Indah ya, ada 3 rumah sakit yang nggak tahu itu dihack atau bagaimana. Intinya itu saya sebagai master webnya, adminnya itu nggak bisa masuk. Terus webnya itu di homepage-nya terbuka normal, tapi kalau begitu diklik ke menu mau masuk itu langsung 404. Berarti itu ya nggak bisa ya kalau di Ya. itu ya. Saya sih itu sih di apa ya istilahnya, kalau kita menghadapi masalah dan kita sudah tahu itu masalahnya di mana, itu kan enak ya. Itu saya sudah tahu masalahnya itu, untuk mengatasi ibaratnya gampang. Cuman saya harus masuk ke member area, maksudnya ke admin kan, ke dashboard kan, tapi mau masuk aja nggak bisa. Jadi yang saya lakukan, saya juga itu prosedurnya saya gunakan. Saya menghilangkan kekhawatiran saya dulu, kepanikan saya dulu. Terus begitu hilang, saya kan bisa berpikir lebih jernih gitu loh. Saya cari cara gimana caranya agar saya bisa masuk kembali ke situ. Kebetulan kan di web itu kan ada hosting, ada domain, ada segala sesuatunya ya.
di hostingnya kan kuncinya masih saya yang pegang. Jadi saya bisa masuk dari hosting, ya memang perlu langkah-langkah yang jelimet ya. Tapi ya sambil googling saya jalani, akhirnya singkat cerita saya berhasil. Saya berhasil masuk, langsung saya amankan semua, akses-akses keluar saya tutup-tutup, terus pagi-pagi saya meeting rumah sakit, saya sampaikan. Ini karena aksesnya kan yang megang kan tidak hanya saya ya, pihak rumah sakit juga pegang. Jadi ya saya nggak bisa menjaga 100% kan. Salahnya dari mana? Dari saya rapat, kalau dari mereka nggak rapat kan sama aja. Akhirnya ya itu singkat cerita saya sudah berhasil dan masalah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang kepanikan tadi ya. Ya. Bisa terbuka, bisa ini serangga langsung ya. Oke. Ya, jadi saya bisa berpikir lebih jernih, lebih solusi itu selalu saya merasa disiapkan gitu. Saya dituntun untuk menuju ke situ gitu. Oke. Oke, terus yang kedua, semalam saya ada event menggunakan Zoom. Akun Zoom saya kan berbayar dan kapasitasnya saat ini 300. Begitu detik-detik terakhir mau mulai, itu saya buka open room, orang masuk nggak bisa, minta passcode, padahal kan tak bikin tanpa passcode. Saya langsung cek, ternyata itu statusnya berubah. Dianggap belum bayar. Iya, jadi basic gitu. Padahal kan barusan saya perpanjang tanggal 7 kemarin kan. Nah, singkat cerita, saya kembali seperti itu. Saya lakukan juga step-stepnya save. Saya hilangkan kekhawatiran saya, kepanikan saya, karena sebentar lagi mau mulai acara. Akhirnya saya hubungi developernya, adminnya, langsung ditanggapi. Memang beberapa tahap ya. Tahap pertama nggak berhasil, terus akhirnya satu-satunya jalan biar bisa kembali, saya harus di-terminate dulu. Saya di-terminate, dia minta izin, aku bilang oke, karena yang penting cepat langsung nyambung ya. Ya ada waktunya kan. Ya oke. Nah begitu oke, langsung berhasil, acara berjalan. Sambil acara berjalan aku cek, ternyata dengan di-terminate itu semuanya hilang. Rekaman-rekaman yang ada di dalamnya hilang. Waduh, luar biasa. Tapi saya jadi bersyukur juga. Kemarin Dokter Ali kan ngingetin saya, nggak direkam gitu ya, terakhir kita event. Tapi kan saya amankan di YouTube. Nah, ternyata itu rencana Tuhan gitu. Kalau enggak ikut hilang itu. Iya, kalau nggak di situ kan hilang juga. Oh, bisa disu kamu nanti sama orang-orang itu. Rekaman penting itu, disu nanti. Waduh, gimana hilangnya? Ya, itu 2 testimoni saya yang barusan saya alami kemarin. Luar biasa. Luar biasa, terima kasih Tuhan. Kayaknya kita harus mulai, Pak. Kita jangan lama-lama, jangan menunggu berapa orang pun. Ya. Karena kan kita juga punya kesibukan, ya kan, masing-masing orang juga punya kesibukan. Segera dimulai aja, Pak Eri. Oke, mungkin bisa saya mulai dari video dulu ya, video ya, kewajiban kita dulu. Oke, terima kasih kesempatannya, Dokter Ali. Saya coba share dulu sebentar, mohon ditunggu. Karena kita didukung dan disponsori oleh Altram, jadi kita akan putarkan video salah satu produk Altram, yaitu DR Soap. Bacanya apa ya? Soap ya. Oke. Jadi acara hari ini nanti ada yang akan beruntung akan mendapatkan door prize sabun dari PT Altram ya, sabun hidrogen produksi dari Korea senilai Rp250.000. Jadi luar biasa ya. Jadi semoga nanti dapat ke orang yang tepat
Oke, kita dengarkan dan kita tonton video berikut. Oke, terima kasih. Silahkan Dokter Ali. Terima kasih banyak. Sementara aku mute dulu semua ya teman-teman ya. Oke. Supaya nanti gampang. Saya kasih izin teman-teman untuk unmute. Ya, nanti kalau memang perlu boleh unmute. Oke teman-teman, ini hanya versi pengulangan yang dimodifikasi ya teman-teman ya. Hari ini kita ngomongin tentang isu COVID ya, lagi-lagi tentang COVID ya. Mengapa penting? Ya, isu ini mengapa perlu diulangin ya. Karena kita sudah mendekati masa mobilitas. Bukan masa liburan ya, masa mobilitas ya. Mobilitas masyarakatnya sebentar lagi akan meningkat ya, akan tinggi ya. Sehingga dikhawatirkan kalau ada yang membawa, dia akan memindahkan patogen ya. Memindahkan patogen dari suatu wilayah ke wilayah lain, dan wilayah tersebut bisa terjadi peningkatan ya jumlah patogennya yang akhirnya bisa berakibat kepada sakit ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana nih ceritanya? Apakah COVID gelombang ketiga ini bakal terjadi? Ini slide-nya teman-teman. To be or not to be? Ya. Ya enggak tahu teman-teman. Ya kalau kita kepingin sih enggak terjadi, ya. Tapi bisa terjadi enggak? Ya bisa. Ya. Tidak terlepas dari segala kemungkinan ada. Ya. Ini gambaran gelombang ketiga, ya, dan kematian-kematiannya, ya. Jadi yang namanya gelombang ketiga, gelombang keempat. Jadi saya mau tunjukkan itu kita kayaknya udah bebas ya dari gelombang 1, gelombang 2, kayaknya sih aman. No. Masih ada gelombang 3, gelombang 4, bahkan ada gelombang 5, teman-teman. Ya, sudah bergelombang-gelombang, ya. Karena mereka punya definisi kalau angka kejadian penyakit yang sakit ya dalam suatu waktu bisa mencapai lebih dari 20.000, itu dianggap sebagai wave ya, jadi gelombang baru ya. Pagi perharinya nanti berapa. Jadi negara-negara lain sudah kena, teman-teman. Jadi Indonesia saat ini belum, dan kita tidak kepingin ada. Ya. Ini gambaran negara-negara lain, teman-teman ya. Jadi gelombangnya sudah bertubi-tubi ya. Data-datanya sudah saya kumpulkan ya. Jadi sudah mulai di lockdown, diapain. Kalau teman-teman baca ya, lihat informasi ya sekarang-sekarang ini, Austria di lockdown ya, Belanda di lockdown ya, semua ya, semua ada kena ya. Karena ya mereka belum berhasil mengendalikan ya. Belum berhasil mengendalikan ya virusnya tadi. Ini masih data-data semua teman-teman ya. Data-data kapan datangnya ya, di Timur Leste kapan, di sini kapan, ini tanggal-tanggalnya di Indonesia kapan ya. Data kita belum ada yang gelombang ketiga, ini masih gelombang kedua ya. Kalau di Indonesia gelombang kedua itu karena sudah mencapai angka 20.000 ya. Kalau gelombang pertamanya belum. Nah, kemudian diperkirakan kita itu terjadinya kapan? Ini waktu liburan, teman-teman. Gelombang pertama itu terjadi waktu liburan. Natal dan Tahun Baru ya, kita ada liburan. Sehingga pemerintah cemas ya. Pemerintah cemas ini akan lagi Natal dan Tahun Baru nih. Apakah nanti akan terjadi ledakan lagi? Pengalaman kemarin teman-teman, mereka sudah berhasil mengendalikan ya, pada saat liburan Idul Fitri ya.
ternyata meledak ya teman-teman ya. Karena kalau kita dengar di beritanya ya, mereka tuh dengan bangga ya bersorak-sorai ya, melawan penutupan-penutupan ya, akhirnya seperti ini ya, yang terjadi.